Shalom, Shalom. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat hari ini, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Saya rindu kita semua, kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk pujian dan penyembahan pada saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami masih ada pada saat hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Dimanapun kami berada pada saat hari ini Tuhan, yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini Bapa, mari Kau urapi kami Bapa, Engkau layakkan kami Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Beri puji. Beri puji. Beri hormat. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita ulangi pujian dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan beri puji, beri puji. Segala hormat, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Engkau berkuasa, mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, 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 kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita ulangi pujian dari awal. Katakan beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus. Berkuasa, berkuasa, mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, 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 kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya,
bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Buat segala kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Kami datang ke tempat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati Tuhan kasih setiamu di dalam hidup kami Bapa. Kami ingin menikmati urapan-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Urapi setiap hati kami Bapa. Agar apa yang kami lakukan pada saat pagi hari ini Tuhan, itu bisa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Mari angkat suara-Mu lebih lagi. Mari naikkan ucapan syukur-Mu lebih lagi kepada Tuhan. Sebab Engkau teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau teramat baik. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan.
Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan dengan satu tujuan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Mereka berkati setiap kami Bapa. Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berglori buat Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Sebab Engkau kekuatan kami Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Sebab Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami. Kami selalu bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Sebab hanya padamu, hanya padamu Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Kasih setia-Mu tak pergi dari. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sebab kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan korban yang terbaik buat Tuhan. Sambil korban dipersiapkan, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Tuhan, kuduskan persembahan kami Tuhan, baik yang memberi walaupun yang tidak memberi. Kami syukur Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian. Tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan diriku.
walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tuhan memberkati korban persembahan yang ada. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini dari awal. Tiada pernah ku ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu. Setiap waktu, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita ulangi pujian dari awal. Dengan lebih bersungguh-sungguh kita akan pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, sebab Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau tetaplah Allah
sebab Yesus Dengan lebih bersungguh-sungguh lagi katakan walau seribu rebah di sisi kau tetaplah Allah, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus datang. Walau seribu rebah di sisi, sebab kau tetaplah Allah Tuhan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang sebab Yesus takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Mari sembah Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, kami tahu Engkau tetap menolong kami Bapa. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami angkat suara kami di hadapan-Mu. Kami angkat sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Coba beriak diri di sana. Mari angkat suaramu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap
kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan walau banyak hal terjadi di sekitar kami percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan dan berkati kami semua dengan roh-Mu. Agar firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami, mengajar kami. Sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih bisa beribadah dan masih bisa berjumpa kembali dalam live streaming. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa saling bertemu di udara, bertemu di dalam kasih Tuhan, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam live streaming. Saat pagi hari ini kita akan bersama-sama buka Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Jemaat yang di rumah dan para penonton, para jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini dapat membuka Alkitabnya bersama-sama dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Di sini Paulus mengajarkan kepada kita semua. Dia mengatakan bahwa aku tahu apa itu artinya kekurangan. Itu artinya Paulus pernah merasakan hal yang tidak mengenakan. Ketika dia mengiring Tuhan, ketika dia mengikut Tuhan, ketika dia melayani Tuhan, ada hal-hal yang tidak mengenakan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Dalam pelayanannya, dia tidak hanya pernah merasakan hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan, tapi hal-hal yang tidak enak pun dia rasakan. Mungkin saat-saat ini, kita semua terkena dampak dari virus corona. Terkena dampak dari virus corona. Jangan engkau bersedih. Jangan kita bersedih. Walaupun kita terkena dampak karena virus corona, ingat satu hal. Semua hal yang kita lalui saat ini bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kemenangan. Walaupun kau saat ini menghadapi hal-hal yang sukar, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang kurang baik. Tapi ingatlah, ada Tuhan yang selalu ada bersamamu. Ada Tuhan yang selalu mengasihimu. Ada Tuhan yang selalu menopang engkau. Ada Tuhan yang selalu peduli dengan hidupmu. Jadi jangan engkau bersedih, tapi bangkitlah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di situ dikatakan, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Di situ dikatakan, ketika pencobaan itu datang kepada kita, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Supaya apa? Supaya engkau dan aku dapat menanggungnya. Hanya di dalam Tuhan, hanya bersama Tuhan, ada kekuatan yang akan engkau dapatkan. Oleh karena itu, hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Agar kita bisa melewati semua badai yang saat ini sedang mengguncang dunia. Bukan hanya sekedar mengguncang Indonesia, tapi juga mengguncang dunia. Ada beberapa hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Di saat-saat kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang tidak mengenakan. Kita buka bersama-sama dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di situ dikatakan hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi masa-masa sukar, dalam kita menghadapi masa-masa yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bilang sama kanan kirinya, jangan kendor. Jangan kendor. Karena yang bisa kendor itu cuma celana kolor. Engkau dan aku bukan celana kolor. Engkau dan aku adalah ciptaan yang mulia, yang diciptakan dengan kasih Kristus. Kalau celana kolor bisa kendor, karena apa? Karena pakai karet. Kita nggak pakai karet, tapi kita pakai kasih Kristus yang nggak pernah berubah. Karet bisa berubah, tapi kasih Kristus nggak pernah bisa berubah. Jadi jangan pernah engkau dan aku menjadi kendor. Di situ dikatakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan sampai kerajinanmu kendor. Jangan sampai kita terlena dengan ibadah live streaming yang kita lakukan akhir-akhir ini. Kita memang tidak bisa beribadah bertatap muka secara langsung. Kita tidak bisa beribadah di gedung gereja masing-masing. Namun jangan semua ini membuat kita sampai terlena. Jangan membuat kita yang biasanya rajin beribadah, karena ibadahnya live streaming, bisa dilihat kapan aja, bisa dibuka kapan aja. Akhirnya apa? Akhirnya kita menunda-nunda. Sudah diberi pemberitahuan, ibadah live streaming jam 9. Oh, aku kan masih sibuk. Oh, aku kan masih capek. Oh, aku kan masih urus ini dan itu. Nanti ajalah aku ikutinnya. Nanti ajalah aku bukanya. Kan bisa, kan masih bisa dilihat. Ketika engkau mulai seperti itu artinya kerajinanmu sudah mulai kendor di dalam Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan ibadah live streaming ini. Ibadah live streaming ini Tuhan izinkan untuk kita alami. Agar setiap kita anak-anak Tuhan menyadari bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Jadi jangan sampai kita terlena. Di situ dikatakan jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan engkau kendor untuk mencari Tuhan. Jangan engkau lelah untuk mencari Tuhan. Jangan engkau malas untuk mencari Tuhan. Tapi tetaplah adakan persekutuan dimanapun engkau berada. Tetaplah mencari Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan. Dalam keluarga, dalam rumah tangga yang ada. Sehingga hati Tuhan tetap disenangkan dengan hidupmu dan hidupku. Jangan sampai kita menjadi kendor, menjadi malas-malasan beribadah. Besok kan juga bisa dilihat. Hari ini aku mau jalan-jalan dulu. Hari ini aku
mau shopping dulu. Hari ini aku mau olahraga dulu. Sekarang sudah tidak bisa shopping. Karena semua harus di rumah. Kecuali ada hal yang mendesak baru kita bisa keluar. Dan di situ dikatakan yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kurang menyenangkan adalah biarkan rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarkan rohmu tetap bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Biarlah engkau tetap antusias untuk mencari Tuhan. Biarlah engkau tetap memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Walaupun engkau hanya ibadah di rumah, tapi biarlah semua itu tidak mengurangi sukacitamu, tidak mengurangi semangatmu untuk engkau mencari Tuhan. Jangan sampai roh kita menjadi padam. Karena kita ibadah di rumah. Tapi terus bangun kerohanianmu. Agar rohmu terus bernyala-nyala. Layani Tuhan. Saya sudah sering mengatakan, melayani Tuhan bukan hanya bisa kita lakukan di mimbar. Bukan. Tapi melayani Tuhan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, Tuhan mau kita selalu melayani Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, apapun yang kau buat, apapun yang kau lakukan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Itu artinya dimanapun engkau berada, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, lakukanlah sama seperti engkau melayani Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Bilang sama kanan kirinya, bersukacita. Yang suami-suami boleh peluk istrinya, bilang, senyummu itu menggetarkan hatiku. Yang istri-istri bisa bilang sama suaminya, senyummu itu menggetarkan hatiku. Supaya istrinya bisa tersenyum, supaya suaminya bisa tersenyum. Mungkin hari-hari ini kita susah tersenyum karena banyak pergumulan, banyak masalah dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Di dalam pengharapan Tuhan mau kita tetap bersukacita. Karena hanya di dalam sukacita kita bisa kuat. Ketika orang bersukacita, maka orang itu akan tetap kuat. Tapi kalau orang itu sudah banyak beban, banyak pergumulan, banyak permasalahan, dan dia kehilangan sukacita, maka dia pun akan kehilangan semangat hidup. Maka dia pun akan kehilangan kekuatan. Maka dia pun akan kehilangan kemampuan. Untuk apa? Untuk dia bertahan. Tuhan mau kita tetap bersukacita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, bersukacitalah. Karena ketika engkau bersukacita, engkau akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan engkau hanya melihat masalahmu saat ini, tapi lihatlah bagaimana Tuhan pelihara hidupmu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Lihatlah karya Tuhan itu dalam kehidupanmu. Jangan engkau cuma terfokus dengan masalahmu, tapi fokuslah dengan karya Tuhan yang begitu besar, yang begitu indah dalam kehidupanmu. Sehingga engkau tetap bisa bersukacita, sehingga engkau tetap bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, di situ dikatakan
sabarlah dalam kesesakan. Di situ dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Jadi kita harus bersabar dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Memang untuk bersukacita dalam kesesakan, dalam masa-masa sulit itu susah. Tapi firman Tuhan katakan sabarlah dalam kesesakan. Engkau dan aku harus bersabar. Karena semua badai ini pasti berlalu. Semua badai ini pasti kita bisa lewati. Enggak perlu kita katakan, kenapa harus ada corona? Kenapa corona harus datang? Kenapa corona harus melanda Indonesia? Enggak perlu. Karena semua ini harus terjadi. Dan pasti terjadi. Karena apa? Untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersabar. Bersabar dalam kesesakan yang kita alami. Jangan engkau putus asa. Jangan engkau terus mengeluh, tapi bersukacitalah dan bersabarlah dalam menjalani masa-masa sukar ini, dalam menjalani masa-masa sulit yang saat ini kita alami. Dan berikutnya adalah bertekunlah dalam doa. Tetaplah kita bertekun di dalam doa. Karena hanya di dalam doa kita mendapatkan Tuhan. Karena hanya di dalam doa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena hanya di dalam doa kita bisa mengalami Tuhan. Jadi jangan pernah engkau dan aku malas untuk berdoa. Tetaplah engkau dan aku tekun dalam doa. Karena hanya di dalam doa kita bisa menemukan Tuhan. Dan tadi di awal saya katakan, hanya di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan untuk apa? Untuk melewati semua badai. Untuk melewati semua masalah, semua pergumulan yang kita saat ini alami. Jangan engkau dan aku berkecil hati. Jangan engkau dan aku menjadi kecewa dan tawar hati saat-saat ini. Tapi biarlah kerajinanmu terus dibangun di dalam Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dulunya mungkin malas ke gereja, malas beribadah, malas datang persekutuan, saat-saat ini gak ada lagi waktunya main-main dengan Tuhan. Tapi bangun kerajinanmu, bangun kerajinanmu. Jangan engkau sampai kendor. Dan anak-anak Tuhan yang sudah setia dalam melayani Tuhan, sudah setia dalam beribadah, jangan engkau sampai kendor. Karena kita tidak lagi melakukan ibadah secara ibadah raya di gereja masing-masing. Kita hanya melakukan ibadah live streaming. Janganlah semua ini membuat kita terlena dan kita menjadi kendor dalam kita mencari Tuhan. Dan biarkan roh kita terus bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan dan terus sabar dalam kesesakan. Karena semua badai ini pasti berlalu. Bilang sama kanan kirinya, badai ini pasti berlalu. Dan bertekunlah dalam doa. Karena hanya di dalam doa kita bisa menemukan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Maka teruslah bangun persekutuan doa dimanapun engkau berada. Di rumahmu, di kantormu, dimanapun engkau berada. Bangun persekutuan doa. Karena di dalam doa engkau akan melihat kehadiran Tuhan. Karena di dalam doa engkau akan melihat hadirat Tuhan. Karena di dalam doa engkau akan menikmati
kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita terus semangat di dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mencari Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, hari-hari ini adalah jahat. Jadi karena hari-hari ini adalah jahat, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, persiapkanlah dirimu. Persiapkanlah diri kita agar kita jangan sampai gugur, tapi kita tetap meraih janji dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin tuh firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku.